Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Marif dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Metro. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian demokrasi sampai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, untuk next video atau ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe di channel saya Samsul Marif. Baiklah, mengenai pengertian demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua. Yang pertama demos dan juga kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintah yang rakyat memegang peranan yang sangat penting atau yang sangat menentukan. Lalu demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu menurut Abraham. Ada juga menurut Harry Schott, yang artinya dia menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintah rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Selanjutnya Carles Costello, dia mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Itulah tadi mengenai pengertian dari demokrasi. Baik, selanjutnya mengenai model-model demokrasi atau corak demokrasi. Jadi di sini ada 5 corak atau model demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sangat panjang. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, yaitu pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Selanjutnya yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Itu adalah mengenai model-model demokrasi. Lalu yang keempat yaitu demokrasi partisipasi, yaitu demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu demokrasi konstitusional. Yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat. Itu adalah mengenai demokrasi. Baik, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Jelas yaitu harus rakyat itu berdaulat. Lalu pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi demokrasi itu ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Selanjutnya yaitu kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas. Lalu selanjutnya jaminan hak asasi manusia. Lalu pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Jadi dalam pemilihan itu harus
bebas, tidak ada unsur pemaksaan atau penyogokan atau dan lain sebagainya, harus adil, harus jujur. Apalagi ini bulan Desember, jadi tanggal 9 Desember itu ada pemilihan bupati dan wakil bupati di Indonesia, di seluruh Indonesia, serentak di seluruh Indonesia. Lalu bersamaan di depan umum, di depan hukum. Lalu proses hukum yang wajar. Jadi kalau ada seseorang yang bermain curang dengan demokrasi, itu wajib dipertanggungjawabkan perbuatannya atau dihukum. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.